Angkatan 45. Pertama yaitu sejarah Angkatan 45. Sastra Angkatan 45 dimulai pada tahun 1942. Pada tanggal 9 Maret tahun 1942 itu, pada saat pengambilan alihan kekuasaan Jepang di Indonesia. Sejak tahun itu terjadilah perubahan besar-besaran. Revolusi kebudayaan dimulai pada waktu itu. Pada mulanya, angkatan ini disebut dengan berbagai nama. Ada yang menyebut angkatan perang, angkatan kemerdekaan, angkatan Khairal Anwar, dan lain-lain. Baru pada tahun 1948, Rosihan Anwar menyebut angkatan ini dengan angkatan 45. Yang kedua yaitu pelopor angkatan 45. Angkatan 45 ini dipelopori oleh Khairal Anwar, yang kedua Asrul Sani, Rival Arifin, Idrus. Khairul seorang individual dan anarkis. Asrul yaitu seorang aristokrat dan moralis. Sedangkan Idrus penuh dengan sinisme dan Rival lebih dikenal sebagai penulis. Selanjutnya yaitu surat kepercayaan gelanggang. Surat ini berbunyi, kami adalah ahli waris yang sah dari kebudayaan global dan kebudayaan ini kami teruskan dengan cara kami sendiri. Kami lahir dari kalangan orang banyak dan pengertian rakyat bagi kami adalah kumpulan campur baur dari mana dunia-dunia baru yang sehat dan dilahirkan. Keindonesiaan kami tidak semata-mata sebab kulit kami yang sawo matang, rambut kami yang hitam, atau tulang pelipis kami yang menjorok ke depan, tapi lebih banyak oleh apa yang diutarakan oleh wujud pernyataan hati dan pikiran kami. Kami tidak akan memberikan suatu kata ikatan buat kebudayaan Indonesia. Kalau kami berbicara tentang kebudayaan Indonesia, kami tidak ingin kepada pelak hasil kebudayaan lama sampai berkilat dan untuk dibanggakan, tetapi memikirkan suatu penghidupan kebudayaan baru yang sehat, kebudayaan yang Indonesia ditetapkan oleh kesatuan berbagai-bagai rangsang suara yang disebabkan oleh suara-suara yang dilontarkan dari segala sudut dunia dan yang kemudian dilontarkan kembali dalam bentuk suara sendiri. Kami akan menentang segala usaha-usaha yang mempersempit dan menghalangi tidak betulnya pemeriksaan ukuran nilai. Revolusi bagi kami ialah menempatkan nilai-nilai baru atas nilai-nilai yang harus dihancurkan. Demikianlah kami berpendapat bahwa revolusi di tanah air kami sendiri belum selesai. Selanjutnya, dalam penempatan kami mungkin tidak selalu asli yang pokok ditemui itu ialah manusia. Dalam cara mencari, membahas, dan menelaah kami membawa sifat sendiri. Penghargaan kami terhadap keliling masyarakat adalah penghargaan orang-orang yang mengetahui adanya saling mengaruh antara masyarakat dan seniman. Yaitu karakteristik angkatan 45. Yang pertama, revolusioner dalam bentuk dan isi, membuang tradisi lama dan menciptakan bentuk baru. Yang kedua yaitu mengutamakan isi dalam pencapaiannya yang nyata. Karena itu bahasanya pendek, terpilih, padat, dan berbobot. Yang ketiga yaitu seni. Seni adalah sebagai sarana untuk menopang manusia dan dunia yang sedalam-dalamnya. Yang ketiga yaitu ekspresionis. Ekspresionis mengutamakan ekspresi yang jernih, individualis, dan lebih mengutamakan cara-cara pribadi. Selanjutnya yaitu humanisme universal, yaitu bersifat kemanusiaan umum. Selanjutnya tidak terikat oleh konvensi masyarakat, yang penting adalah melakukan segala percobaan dengan kehidupan dalam pencapaian nilai kemanusiaan. Selanjutnya yaitu tema yang dibicarakan. Selanjutnya yaitu pengarang angkatan 45. Yang pertama yaitu Asrul Sani, lahir di Riau, Sumatera Barat 10 Juni 1926 sampai meninggal di Jakarta 11 Januari 2004 pada umur 77 tahun. Ia adalah seorang sastrawan dan sutradara film ternama asal Indonesia tahun 2000-an. Asrul menerima penghargaan Bintang Mahputra dan pemerintah RI. Yang kedua yaitu Khairal Anwar. Ia lahir di Medan, Sumatera Utara pada tahun 26 Juli 1922 sampai meninggal di Jakarta 28 April 1949 pada umur 26 tahun.
meninggal di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 18 Mei 1979 pada umur 57 tahun. Ia adalah seorang sastrawan Indonesia. Selanjutnya yaitu Abdiat Karta Mihardja. Ia lahir di Cibatu, di Garut, Jawa Barat pada tahun 6 Maret 1911 dan meninggal di Canberra, Australia 8 Juli 2010 pada umur 99 tahun, yang lebih dikenal dengan nama pena singkatnya Abdiat K. Mihardja. Ia adalah seorang sastrawan dan penulis Indonesia. Salah satu karya sastra angkatan 45 ini adalah puisi Aku dari Khairil Anwar, yaitu kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang pun kan merayu, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu, aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih-perih, dan aku akan lebih tidak peduli. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Selanjutnya karya sastra angkatan 45. Yang pertama yaitu Khairil Anwar, yaitu Deru Campur Debu, dan yang kedua Aku Ini Binatang Jalang dan Derai-Derai Cemara. Yang kedua yaitu Asrul Sani, Tiga Muak Takdir, dan Dari Suatu Masa Dari Suatu Tempat, Mentera. Dan yang ketiga Idrus, yaitu Coret-coret di Bawah Tanah, Dengan Mata Terbuka, Hati Nurani Manusia, dan Hikayat Petualangan 5. Yang keempat Polemik Kebudayaan, yaitu Ateis, diangkat ke film layar lebar dengan judul yang sama tahun 1974, dan Bentrokan Dalam Asrama. Yaitu perbedaan angkatan 45 dengan angkatan Pujangga Baru. Yang pertama yaitu puisi angkatan Pujangga Baru, puisinya menggambarkan perjuangan untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Sedangkan angkatan 45 ini puisi mengemukakan masalah kemasyarakatan dan kemanusiaan. Yang kedua yaitu puisi angkatan Pujangga Baru sangat mengutamakan rima dan persajakan untuk menciptakan keindahan puisi. Sedangkan angkatan 45 ini menggunakan bahasa sehari-hari dan pemilihan kata menggunakan pengalaman batin penyair. Yang ketiga yaitu angkatan Pujangga Baru ini aliran yang diikuti adalah aliran romantik. Sedangkan angkatan 45 aliran yang dianut adalah ekspresionisme dan realisme. Selanjutnya angkatan Pujangga Baru ini kalimat yang digunakan banyak bermakna kiasan yang berisi perbandingan dan kata-kata yang digunakan memiliki keindahan. Sedangkan angkatan 45 ini banyak menggunakan gaya bahasa metafora dan simbolik. Baiklah, itulah presentasi hasil mind map saya. Kalau ada salah dan jangkalnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.